lanjutkan nih. Apakah identitas juga itu ditentukan oleh aksesoris kayak branded? Misalkan ada orang yang hobinya pakai pakaian atau jam yang branded gitu ya. Apapun itu ya, rumah juga misalkan rumahnya di Pondok Indah gitu kan. Itu sama di Kampung Pedurenan, bukan, iya, itu kan bukan masalah benar atau salah gitu ya. Apakah identitas ditentukan oleh itu gitu ya? Apakah oleh aksesoris itu gitu ya? Apakah identitas seseorang itu ditentukan oleh jumlah mobilnya atau apa merek mobilnya gitu, atau jumlah motornya? Tukang ojek juga punya motor, semua punya motor hari ini kan. Apakah kita ditentukan identitasnya oleh kendaraan yang kita punya gitu? Atau dari kampung mana sih lo gitu kan? Anak mana lo gitu kan? Apakah itu identitas gitu, identitas diri kita gitu ya? Ini sebenarnya buat kita berpikir kembali gitu ya. Sebenarnya kan yang kita cari kan identitas diri kita nih, persona diri kita ya, kayak tadi Johnny Depp sama Jack Sparrow gitu ya. Apakah identitas itu yang membawa ke arah positif, ke arah yang punya makna atau enggak gitu ya? Kalau ini semua kan hanya aksesoris akhirnya gitu ya. Nah, kemudian kadang juga label sosial dari pekerjaan, kemudian status, citra, bahkan ada anak-anak Gen Z sekarang gitu, kadang mereka mengikuti idolanya, ya kan? Jadi identitas dia tuh kayak idolanya, ya dari pakaiannya, kan kayak kemarin yang kejadian yang mana di SMA 72 ya, sama yang di Jakarta Selatan sini, Tangerang ya, yang baru-baru ini, ada juga kan yang korban bullying juga. Tangsel juga kan? Oh iya, di Serpong ya, di Serpong ya. Kasusnya bullying juga. Iya, Serpong. Bully apa? Verbal. Enggak, yang di Serpong mah. Bahkan fisik juga. Iya. Itu kan gara-gara kalau yang di Jakarta Utara yang SMA 72 itu karena game. Dia terpengaruh dari figur yang ada di game. Ya kan? Dari skin. Nah, kalau yang di Serpong ini itu tadi karena anak-anak itu kan baru anak kelas SMP kelas 7 ya. Baru SMP kelas 1 gitu ya. Ya itu. Ya, ada yang mau ditambahin mungkin? Ya itu tadi kan, apalagi anak-anak kita ini, anak-anak itu kan semua yang dilihat, dia yang didengar semua terserap tuh, menyerap. Nah tadi akhirnya dia setiap hari melihat itu akhirnya menjadi identitas dirinya dia. Misalnya ngeliat gamenya apa jadi penjahat, jadi akhirnya jadi penjahat. Artinya apa? Berarti pikiran kita seperti itu gitu loh. Berarti itu kita sadari itu gitu berarti ya sekarang kita tergantung mau bagaimana gitu kan. Itu kita mau bawa arah yang positif atau yang negatif untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, tergantung apa yang dimakan. Kan pikiran kita perlu makanan juga. Kalau makanannya main perang-perangan terus setiap hari, dia seneng tuh main perang-perangan, seneng banget, exciting gitu, karena yang dimasukin kan itu gitu. Gitulah pikiran itu menyerap semuanya. Jangan gitu. Anak-anak ya, kita aja yang dewasa ya. Iya, kan kalau kita kasih makan pikiran kita makanan dari dunia internet, dunia maya ya kan. Kalau kita sering lihat misalkan kalau yang senang sport ya pasti ntar algoritmanya juga yang keluarnya juga sport semua kan, ya kan. Algoritmanya udah seperti itu, algoritma di sosial media gitu kan. Ntar pikiran kalau yang dikasih makanannya yang buruk ya dia nyariin tuh yang buruk terus gitu. Ya begitulah cara kerjanya. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran apa itu yang neuroscience, dia kan kayak akar gitu kan, dia mencari begitu ketemu dia nanti akan terbuat jalur yang lebih kuat lagi gitu. Sebenarnya kita sedang lakukan sekarang adalah kita membangun satu kabel baru buat hal yang positif gitu, dengan perilaku, dengan rutinitas yang kita ulangi setiap hari, repetisi gitu, agar terjalin kabel wire yang baru gitu ya. Nah, identitas juga nih yang hari ini ya sampai sekarang kita juga banyak dipengaruhi oleh keyakinan.
ya, belief sama nilai-nilai, bisa dari agama, bisa dari leluhur, nenek moyang, lingkungan, adat, budaya gitu ya. Kayak misalkan turunan macan. yang lucu mah gini, kita masih percaya nih kayak misalkan hantu gitu ya, pocong. Coba orang bule yang tinggal di sini puluhan tahun, dia bilang saya nggak pernah ngeliat pocong, nggak pernah ngeliat setan. Kenapa? Ya dia nggak ada belief tentang hantu gitu, nggak ada. Gitu kan, ya kan? Cuma di kita. Banyak banget lagi kan nomenklaturnya. Ada sundel bolong, ada suster ngesot, gitu. Sebenarnya kita menciptakan sendiri kan. Saya paling takut kalau lagi begini nengok kanan kiri tuh. Nah, kirinya jantung, kanannya ibeng. Ini yang disebut setan belum. Ya, nah ini nanti kita gali lagi semuanya ya, gitu. Oke, lanjut nih. Nanti ini jadi PR juga nih, PR ya. Jadi silakan nanti teman-teman refleksi, introspeksi, kontemplasi gitu ya. Identitas sejatinya itu biasanya dia memberi arah dan punya makna hidup. Itu identitas diri yang sejati, gitu ya. Jadi diri sejati itu tanya aja siapa aku gitu ya. Dan apa tujuan hidupku? Tuhan Allah melahirkan aku nih ke dunia ini punya nggak sih tujuan gitu, ya kan? Ya orang bikin handphone aja ada tujuannya kan? Ya kan? Bikin gelas aku aja ada tujuannya. Masa Tuhan menciptakan manusia yang begitu sempurna dan super ini gitu ya, ciptaan Tuhan yang paling baik gitu ya, masa sih nggak ada tujuan gitu. Nah itu, ini nanti jadi refleksi dan kontemplasi masing-masing. Kemudian juga peran, apa visiku di hidup ini, apa misiku. Makanya kita nih sudah punya visi dan misi, kita sudah buat di tahun 2000 pas COVID tuh. Makanya kita putuskan kembali ke Kampung Pedurenan. Kenapa? Kita dalam rangka menjalankan visi misi pribadi saya, gitu. Kebetulan kalau istri dokter, dia memang ingin berasa ilmunya bermanfaat, bisa mengobati banyak orang, bisa menolong banyak orang, gitu ya. Jadi masing-masing punya visi dan misi, gitu. Ya, saya pun juga punya visi dan misi. Masing-masing punya nanti. Tapi perlu digali dulu, perlu dicari tuh apa nih, gitu. Nah itu nanti perlu kontemplasi, perlu introspeksi, perlu refleksi juga. Perlu perjalanan. Nah, nanti ada perjalanannya. Identitas diri, perlu Itu. citra diri. Nah ini topeng. Tadi kan si Jim Carrey yang pakai topeng ya. Nah sekarang topeng itu dari mana sih gitu? Topeng-topeng itu paling banyak itu dari trauma. Tanpa disadari loh, kita kecil mungkin umur di bawah 7 tahun ya, 0 sampai 7 itu paling banyak ternyata kita mendapati trauma. Misalkan orang tua pergi kerja, anaknya nangis karena dia kepingin sama orang tuanya. Mungkin saja anaknya mengalami trauma di situ. Wah, merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, merasa tidak disayangi. Orang tuanya lebih memilih kerja daripada saya waktu itu. Mungkin dia punya perspektif sendiri gitu ya. Memang sih fisik anak itu di bawah 7 tahun boleh kecil, tapi pikirannya tuh nggak kerdil gitu. Itu yang jadi trauma ya. Maka nanti dia akan pasang topeng. Topengnya apa? Oh, aku nggak disayangi, aku tidak layak gitu. Aku tidak dicintai gitu. Itu topeng yang pertama dipakai sejak kecil gitu. Penghakiman, dihakimi sama orang tua atau sama guru. Saya ingat banget kok waktu SD saya pernah juga kok dipukulin guru. Kenapa? Waktu jam kosong kita main bola, digebukin pakai sapu. Sini
merah nipis. Benar, aku udah cerita. Dulunya nggak ada. Saya baru tahu loh. Tapi untungnya nggak trauma. Karena seneng. Seru ya. Karena seru. Main bolanya seru. Jadi nggak apa-apa, emang kita salah gitu, kita akuin kan gitu. Ya, tapi yang paling ini kan dari orang tua. Trauma juga buat saya, makanan saya tiap hari tuh. Oh, gitu. Biasa aja. Ada sih justru Kalau saya mah dibilang pernah disuruh maju ya, dibilang pura-pura nggak bisa, padahal memang nggak bisa. Saya pernah gila. Sampai ingat sampai sekarang. soalnya Kalau kalau pura-pura nggak bisa sama aku. Oh, jadi soal bisa Bu. Apaan tuh bro, front office? iya office box. Paling banyak anak trauma itu misalnya kayak ya itu tadi di sekolah suruh maju misalnya ngerjain soal matematika gitu ya, nggak bisa gitu ya. Diketawain. Keringetan dingin gitu ya. Diketawain sama temen dia. Saya kita main poker di kelas. Kalau saya dulu pas mau pulang suruh tambah-tambahan yang bisa jawab boleh pulang. Terus Saya nggak bisa nggak jawab, siap, saya nggak pulang. suruh pulang aja. Dia pulang aja. Saya nggak malah nggak mau jawab, nggak mau jawab. Saya ya udah silakan pulang. Ya udah. Itu juga udah yang pemikiran. Punya padahal. Saya nggak mau jawab. Saya pas waktu ulangan lisan. Tes Karena lisan kan ya. harus ngafalin dulu ya di rumah. Dengan saya ngafalin dari malam sampai pagi. Terus saya absen pertama tuh. Absen pertama. Iya Dipanggil, Abdul ya, Wahid dipanggil nih. pertama, saya juga pertama terus nih. Dipanggil nih. Padahal saya udah ngafalin dari malam sampai pagi. Iya. Abdul Wahid kan. Absen Absen terus, terus ya. dengan jalan saya yang begitu pede ya, karena pasti bisa dijawab. Icik saya duduk. Terus dia bilang gini. Kamu mah kayak mukanya gak bisa, sana balik lagi ke dulu. Padahal belum ditanya apa-apa gitu ya. Dia gak tahu perjuangan saya gitu. Sampai saya Lumayan. itu teringat sampai sekarang tuh. Dia mengatakan itu bisa. Ini pada saat kan dari jam 7 sampai pagi Udah bangun hafalin hafalin. ya. Terus saya dipanggil Abdul Wahid, PD-nya ya ke depan. Terus dia baru jadi duduk. Kayaknya kamu mukanya kayak gak bisa kayaknya. Saya duduk pulang lagi ya. Belum juga ditanya udah kerja gak bisa gitu kan. Itu jadi label ya. Jadi label. Jadi label kan. Terus saya ada yang absen pertama terakhir saya ditanyanya. Ini belum ditanya udah dicap. Udah mundur lagi kayaknya kamu gak bisa katanya. Sedih deh bang. Kemarin saya ngapalin. Kayaknya udah tertulis di wajahnya. Gurunya juga sampai sekarang. Gurunya tahu mau jadi guru. Tahu. Gurunya tahu kan? Saya sekarang guru. Kayaknya gitu bang. Apa mau saya tanya apa? Kalau saya duduk muka kayak gini mah kayak gak bisa. Dia milik ke cewek duluannya. Masih hidup sekarang. Doain aja. Samperin, samperin. Pak Abi teh ayeuna guru. Pak nanya kamu. Sok. Sehingga sampai sekarang beliau. Iya itu akan menjadi ini. Jadi itu percaya diri apa enggak? Udah sholat subuh saya ngapalin, duduk di depan pintu saya ngapalin, belum dipanggil, muka kayak gini kayak gak bisa katanya. Gurunya lawak. Waktu itu ngerasa apa? Era kesel atau Kesel, saya udah berjuang tapi ada akhirnya belum ditanya udah dijudge gak bisa. Artinya Udah dijat. bisa tidak dihargai. akhirnya bisa. Gurunya responnya gimana? Biasa aja. Biasa aja. Meremehkan. Itu berarti ya, artinya merasa tidak dihargai. Iya. Ya, merasa tidak dihargai. Itu akan menjadi akar terus nih ke bawah nih sampai sekarang nih gitu. Saya malah